Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani waktu rebahan kalian. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan jauhi begadang agar nganggurnya tidak kesiangan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film yang dibuat pada tahun 2022 ini mengisahkan seorang pendekar pedang yang ingin hidup normal, tapi karena kutukan pedang akan terus menghantui sampai akhir hayatnya. Daripada penasaran, mending langsung saja suruh kopina, berang-berang dar berkat, berangkat. Kisah akan diawali dengan diperlihatkan pendekar pedang yang bernama Lin Dawei, yang dimana dia tergabung dengan pendekar lainnya yang dipekerjakan seorang pejabat kota untuk membunuh seorang pembunuh sadis. Lin Dawei berlangsung sengit, tiba-tiba dia bernama Chai Buto, seorang petugas yang memperkerjakan mereka, namun dia tidak memperlakukan mereka layaknya manusia karena bayarannya tidak sepadan dengan pekerjaan yang bertaruh nyawa. Beberapa tahun sebelumnya, Dawei adalah seorang pemuda dengan keahlian pedang yang sangat hebat dan selalu berkelana, hingga suatu ketika Dawei bertemu dengan seorang gadis yang diganggu penjahat dan dia menolongnya. Disitulah dia mulai tumbuh benih-benih cinta, lalu dia menikahinya. Gadis tersebut bernama Wan Yu. Sejak itulah Dawei mulai menggantung pedangnya agar dia bisa menjalani kehidupan normal. Tapi karena keahlian dia hanya berpedang, dia terpaksa harus bekerja di bawah perintah pejabat kota yang bertaruh nyawa agar keluarganya bisa makan. Tetapi dia melakukan pekerjaannya secara diam-diam agar tidak ada yang tahu keahlian berpedangnya. Tetapi dia terkejut tak kala ada pendekar yang mengetahui kemampuannya. Pendekar itu bernama Renzan. Dia menantang Dawei bertarung untuk mengetes kemampuannya. Renzan memaksa Dawei untuk bertarung, namun Dawei menolaknya. Pada akhirnya Renzan menawari sekeping perak untuk Dawei agar bertarung nanti malam. Oleh karena dia dan keluarganya hanya makan bubur, itu pun encer, akhirnya dia memutuskan bertarung saat anak istrinya tertidur. Tiba di lokasi yang diinginkan Renzan untuk bertarung, tiba-tiba Renzan menyerangnya dari belakang. Kemudian mereka bertarung saat Renzan memberikan perak yang dijanjikan. Dawei yang memenangkan pertarungan membiarkan Renzan pergi. Keesokan harinya Dawei memasak banyak makanan yang dimana istrinya sedang sakit hanya bisa rebahan di kasur. Mari saya kenalkan dengan pemimpin kelompok pendekar sekaligus teman Dawei yang bernama Lucian, yang dimana dia diam-diam menyukai istri Dawei. Masalah datang tak kala Lucian mengajak Dawei untuk merampok emas dari pedagang besar di kota itu. Meski tadinya Dawei menolak, tapi setelah mengingat keadaan keluarganya, Dawei pun setuju. Kemudian Dawei berangkat setelah berpamitan pada istrinya. 4 orang yang dipimpin Lucian akan menyerang bos pedagang yang bernama Jin Mantang. Saat Dawei bertarung dengan Jin Mantang, tiba-tiba secara tidak sengaja Dawei menusuk pamajikannya Mantang, dan saat emas sudah di tangan Lucian, malah menusuk Mantang dari belakang. Keesokan harinya Dawei mengubur emas setelah dibagi 4 orang temannya. Kemudian Dawei akan pergi meninggalkan kota itu bersama anak dan istrinya. Namun masalah datang tak kala Lucian akan menjadi pejabat dan menggantikan Mantang sebagai pembisnis terbesar di kota itu. Oleh karena itu Lucian harus mengorbankan salah satu dari temannya, harus bertanggung jawab karena telah membunuh Jin Mantang, dan orang itu adalah Dawei. Kembali ke Dawei yang sedang mengubur pedang dan bersiap-siap pergi dari kota itu, tapi tiba-tiba Chai Buto datang dan menemukan emas sebagai barang bukti atas kejahatan Dawei, dan pada akhirnya Dawei dihukum. Sedangkan istri Dawei meminta bantuan pada Lucian, namun hanya sia-sia karena Dawei akan tetap dihukum dengan diasingkan dari kota itu. Parahnya lagi, Lucian menyewa Renzan untuk membunuh Dawei agar dia bisa mendapatkan istrinya. Di siang hari dengan cuaca yang sangat haridang, Dawei dikawal 2 orang untuk mengantarkannya ke pengasingan, meninggalkan istri yang berjanji akan menunggunya sampai kapanpun. Dalam perjalanan tiba-tiba Renzan menyerang hingga membuat 2 petugas itu kasihanan. Tetapi Renzan tidak membunuh Dawei padahal telah dibayar oleh Lucian karena dia berhutang di pertarungan sebelumnya. Selama Dawei dalam pengasingan, banyak sekali perubahan, di antaranya Renzan menjadi pendekar pedang terkuat karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Begitu juga Lucian yang menjadi pembisnis besar, meskipun itu ilegal tapi dilindungi oleh hakim setempat. Dan ternyata Lucian lebih parah dari Mantang, dia selalu memeras rakyat kecil dan pedagang sehingga dia dibenci banyak orang.
10 tahun kemudian, anak Dawei telah tumbuh dewasa dan sangat cantik, begitupun anak Lucian. Saat keberadaan mereka diketahui orang yang benci dengan ayahnya, mereka menjadi pelampiasan. Di saat itu juga Lucian datang. Nah, di sini Lucian mendapat kabar bahwa Mantang masih hidup. Mantang telah menyusun rencana 10 tahun untuk membalaskan dendamnya. Kemudian Lucian menemui istri Dawei dan selama 10 tahun dialah yang menanggung kebutuhan istri dan anak Dawei karena dia sangat ngecer ingin menikahinya. Oleh karena dia istri soleha yang sangat setia dan patuh pada suaminya, karena dia tahu seorang istri harus tetap siap mendampingi suami di susah maupun senang, dia menolak Lucian yang punya segalanya. Singkat cerita, malam pun poek jin Mantang yang kembali untuk balas dendam mendatangi Renjan agar bisa membunuh Dawei dan Lucian yang telah membantai keluarganya. Di tempat lain, Dawei yang sudah dibebaskan dari hukumannya, dia berjalan menyusuri padang pasir yang sangat panas Marangpang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, anak Dawei tidak mengenalinya dan disangka pengemis. Betapa terkejutnya istri Dawei tak kalah melihat suaminya pulang setelah 10 tahun terpisah. Di saat dahar bersama kelakuan anak Dawei durhaka kepadanya, ya wajar karena dia ditinggalkan sejak kecil. Bahkan istri Dawei masih kecewa dengan kelakuan dia merampok emas yang membuatnya dihukum. Tetapi setelah menjelaskan alasan dia berbuat seperti itu, akhirnya istri Dawei sedikit lega. Keesokan harinya Dawei bertemu Lucian yang sekarang menjadi penguasa dan pejabat di kota itu. Singkat cerita, Dawei pulang ke rumahnya dan dia telah ditunggu oleh Asian, anak dari Lucian yang ingin belajar ilmu berpedang pada Dawei. Di tempat lain, Mantang dan Renjan mulai beraksi membalaskan dendamnya di salah satu orang yang merampoknya dulu. Kabar kematian satu temannya telah sampai di telinga Lucian, yang dimana dia telah siap apa yang akan menimpanya karena dia sudah cukup dengan hidup mewah selama 10 tahun. Tetapi dia akan tetap mempertahankan apa yang dia punya. Oleh karena itu, dia memberikan sayembara bagi siapa saja yang bisa membunuh Mantang akan mendapatkan emas. Singkat cerita, Dawei yang diyakinkan istrinya mendukung penuh untuk melawan Mantang karena dia tahu Dawei tidak bisa lepas dari yang namanya pedang. Kembali ke Lucian yang telah berbagai cara dilakukan tetapi tetap gagal membunuh Mantang, jiwa pengecutnya malah ingin melarikan diri dari kota itu. Bahkan dia mengajak istri Dawei untuk kabur bersamanya. Dia nggak sadar bahwa Dawei berada di atas sedang mengajari anaknya ilmu berpedang. Alangkah terkejutnya Asian saat melihat perbuatan memalukan ayahnya dengan ibu dari gadis yang dia cintai. Setelah Dawei menyuruh Asian dan istrinya keluar, Dawei meluapkan amarahnya. Namun pada akhirnya Lucian membuka pikirannya bahwa kemanapun Dawei pergi, Mantang akan tetap mengejarnya. Dengan hal itu Dawei membiarkan istri dan anaknya pergi bersama Lucian. Tetapi istri Dawei menolak dan akan tetap bersama Dawei hidup maupun mati. Akhirnya anak Dawei pergi bersama Asian dan ayahnya, sementara Dawei akan menghadapi Mantang dengan pasukannya. Pedang yang telah ia kubur selama 10 tahun akhirnya dibongkar dan diasah agar lebih mantap. Sementara itu Asian yang cukup jauh memutuskan kembali membantu gurunya sebagai murid yang berakhlak dan berbakti. Begitupun juga Lucian yang akan mempertanggungjawabkan dosa di masa lalu. Di tempat lain, Mantang dan pasukannya tengah bersiap bertarung melawan Dawei, sedangkan istri Dawei menunggu di rumah berharap suaminya kembali dengan selamat. Saat itu juga Asian datang untuk bertarung bersamanya. Di saat Dawei sedang bertarung dengan pasukannya, Mantang menyuruh Renjan untuk maju, tapi Renjan menyuruh sabar biarkan Dawei bertarung dulu. Karena sudah tidak tahan, Mantang akan membunuh Dawei dengan tiba-tiba Renjan menusuk Mantang dari belakang. Di sisi lain, Asian yang kewalahan mendapat bantuan dari sang ayah. Namun setelah itu Lucian harus tewas di tangan Renjan, disusul anaknya Asian menyusul sang ayah oleh pedang Renjan. Dan inilah pertempuran terakhir Renjan melawan pendekar sejati Lin Dawei.
Dan pada akhirnya kedua pendekar pedang itu harus tumbang dengan rasa bangga dan penuh kehormatan. Di saat itu juga istri Dawei datang yang menemukan suami tercinta dengan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan luka yang terlalu parah, akhirnya Dawei meninggal di pangkuan istri tercinta. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang suami yang tahu bahwa jalan yang ia tempuh itu salah, tapi ia rela melakukannya agar istri dan anaknya bisa tetap makan. Dan istri yang soleh adalah ia yang patuh terhadap perintah suaminya selagi tidak menyuruhnya untuk bermaksiat. Saya Obay mewakili seluruh kaum rebahan di muka bumi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Curug Dei Kopina, salam Tibudak, Sunda.